Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat datang teman-teman di pertemuan terakhir. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita pelajari dari awal kuliah menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu tentang larangan ghibah atau menggunjing. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu penjelasan dari ayat ini yang ditulis oleh Badi'uz Zaman Said Nursi dalam bukunya Mu'jizat Al-Quran. Baik, kita langsung baca saja. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh, yang artinya, adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini melarang dan mengecam dengan sangat keras perbuatan ghibah atau menggunjing dalam 6 tingkatan. Karena pesan ayat di atas ditunjukkan kepada mereka yang suka menggunjing, maka ayat tersebut bermakna sebagai berikut. Huruf hamzah A yang ada pada lafadz ayuhibbu yang terdapat di awal digunakan untuk memberikan sebuah pertanyaan retoris atau istifham ingkari. Makna pertanyaan tersebut menembus dan mengalir seperti air ke semua kata dalam ayat di atas sehingga setiap kata mengandung makna. Kata pertama dalam ayat tersebut adalah huruf hamzah. Dengan hamzah, ayat tersebut bermaksud menegur pembacanya. Apakah kalian tidak memiliki akal yang bisa berpikir sehingga dapat memahami betapa buruknya perilaku ghibah ini? Dalam kata kedua, yaitu yuhibbu, yang bermakna suka, ayat tersebut bermaksud menegur dengan hamzah atau pertanyaan, apakah hati kalian yang merupakan tempat rasa cinta dan benci telah rusak sehingga mencintai sesuatu yang paling buruk dan menjijikkan? Dalam kata ketiga, yakni ahadukum, yang bermakna salah seorang di antara kalian, ayat tersebut bermaksud menegur dengan pertanyaan, apa yang telah terjadi dengan kehidupan sosial dan peradaban kalian yang vitalitasnya bersumber dari vitalitas jamaah, sehingga ia rela dengan suatu perbuatan yang bisa meracuni kehidupan kalian. Dalam kata keempat, yakni ayyakula lahma, yang bermakna memakan daging, ayat tersebut bermaksud menegur dengan pertanyaan, ada apa dengan rasa kemanusiaan kalian sehingga kalian tega memangsa teman akrab kalian sendiri? Dalam kata kelima, yaitu akhihi, yang bermakna saudaranya, ayat tersebut bermaksud menegur dengan pertanyaan, tidakkah kalian mempunyai rasa belas kasihan terhadap sesama manusia? Apakah kalian tidak memiliki hubungan kekerabatan yang mengikat kalian dengan mereka sehingga kalian tega menerkam saudara kalian? Dilihat dari beberapa sisi secara biadab. Apakah orang yang tega menggigit anggota badannya sendiri bisa dikatakan memiliki akal? Bukankah orang seperti itu adalah orang gila? Dalam kata yang keenam, yaitu maitan, yang bermakna yang sudah mati, ayat tersebut bermaksud menegur dengan pertanyaan, di mana nurani kalian? Apakah fitrah kalian telah rusak sehingga melakukan tindakan yang paling buruk dan menjijikkan, yaitu memakan daging saudara kalian, padahal mereka adalah orang yang layak kalian hormati? Dari ayat yang mulia ini dan lewat berbagai dalil dalam ungkapannya yang telah kami sebutkan, dapat dipahami bahwa ghibah adalah perbuatan yang tercela dilihat dari sudut pandang akal, kalbu,
rasa kemanusiaan, perasaan, fitrah, dan hubungan sosial. Renungkan makna ayat mulia di atas dan lihatlah bagaimana ayat tersebut mengutuk perbuatan ghibah dalam 6 tingkatan dengan bahasa yang penuh mukjizat dan sangat ringkas. Jadi Badi'uz Zaman Said Nursi tadi dari potongan ayat tersebut menjelaskan dalam tiap kata daripada satu ayat itu terdapat makna-makna yang bernilai mukjizat ya. Artinya kata-katanya disusun dengan ketelitian, dengan balaghah yang sangat tinggi karena dia memang berasal dari Tuhan, berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Berkenaan dengan materi yaitu larangan berbuat ghibah, tentunya ini adalah salah satu penyakit di antara manusia yang sering kita lakukan ya. Kita berbicara tentang aib, berbicara tentang kesalahan orang, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan dijadikan program acara TV, gosip begitu yang dibahas kejelekan-kejelekan daripada orang lain. Nah, tentunya karena Allah sudah menjelaskan di sini bahwasanya orang yang berbuat ghibah itu seakan-akan dia memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Itu kan sangat-sangat menjijikkan. Itu yang diibaratkan dengan sangat perumpamaan yang sangat mengena ya. Karena disebutkan perbuatan ghibah ini tercela sekali. Tercela sekali ya. Kenapa kita harus sibuk membicarakan kesalahan orang lain? Kalau itu benar masuk bab ghibah, kita berdosa karena membicarakan kesalahan orang lain. Karena pasti saudara kita kalau tahu dia dighibahi atau dibicarakan keburukannya pasti tidak akan senang. Kalau kita berbicara tentang keburukan orang lain dan itu tidak ada padanya, maka kita termasuk berdusta. Juga perbuatan yang dosa. Atau kita memfitnah orang, itu juga perbuatan yang dosa. Nah, artinya di sini daripada kita berbicara kepada orang sesuatu yang dibenci, yang sangat menjijikkan, seakan-akan kita makan daging mayat saudara kita sendiri yang sudah mati. Langkah baiknya kalau kita introspeksi ya, muhasabah diri kita sendiri. Lihatlah bahwasanya kita juga manusia yang tentunya banyak kesalahan. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon agar kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, menyibukkan diri dengan takutnya diri ini apabila tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang sangat banyak. Mungkin itu bisa mengurangi hasrat kita untuk membicarakan kejelekan orang yang tentunya mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadabbur kita pada surah Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.